Hai, selamat datang di channel Anita Rahmanchan. Dukung channelku ya dengan cara subscribe, like, komen, dan share sebanyak-banyaknya ya. Satu lagi, bunyikan loncengnya agar kalian dapat update terbaru dari novelku. Terima kasih. Episode 61. Pelangi sudah tiba di rumah sakit. Penampilannya yang terkesan seksi pagi ini berubah demi untuk Dokter Diki. Lobi rumah sakit pagi ini cukup ramai dari pasien yang sedang berobat ataupun yang kontrol ulang. Pelangi mendaftar ke bagian registrasi dan mendapat nomor antrian 5. Setelah mendapatkan nomor antrian, dia dan yang lainnya menyusuri lorong menuju tempat Dokter Diki praktek. Duduk di kursi yang telah disediakan. Perawat mengecek berat badan dan tekanan darah pasien sebelum masuk ke dalam ruangan itu. Perawat memanggil nomor pasien. Tidak menunggu waktu lama untuk nomornya dipanggil. Pelangi masuk ke dalam ruangan. Dokter duduk di kursi dan menyapa pasiennya. "Selamat pagi, sapa dokter?" "Pagi dok," jawab Pelangi. Dokter membaca daftar riwayat pasien. Pelangi memperhatikan dokter yang duduk di depannya. Menurutnya, pria yang duduk di depannya bukan dokter yang dia cari. "Dokter?" Pelangi belum selesai menanyakan siapa pria di depannya, tapi dokter itu langsung menjelaskan siapa dia. "Saya bukan Dokter Diki. Untuk sementara Dokter Diki cuti," ucap dokter itu. "Cuti? Memangnya Dokter Diki kemana?" tanya Pelangi penasaran. Dokter di depannya tidak menjawab. Dia hanya tersenyum dan menyuruh Pelangi untuk naik ke atas tempat tidur. Pelangi mengikuti perintah dokter itu dan dokter mulai memeriksanya. "Maaf dok, kalau boleh tahu Dokter Diki kemana?" tanya Pelangi lagi. "Cuti," jawab dokter itu sambil menyuruh pasiennya untuk kembali duduk. "Iya dok, maksud saya kemana? Saya ingin berkonsultasi dengan Dokter Diki," ucap Pelangi bohong. "Dokter Diki cuti persiapan pernikahannya. Kondisi Anda membaik, tidak ada bekas sama sekali," jelas dokter itu. Pelangi tidak mendengarkan penjelasan dokter. Dia hanya mendengar tentang pernikahan, setelah itu pikirannya melalang buana entah kemana. "Ini resep obat Anda," ucap dokter sambil menyerahkan resep ke pasiennya. Pelangi masih bengong. "Halo, apa Anda baik-baik saja?" ucap dokter dan membuyarkan lamunan Pelangi. Iya dok. Maaf dok, kapan acara pernikahannya? Saya ingin memberikan kado ke Dokter Diki. Karena jasanya, saya bisa sembuh. Besok acaranya. Untuk lokasinya, saya tidak bisa memberitahukan kepada sembarang orang. Karena acaranya private, jelas dokter itu. "Terima kasih dok," ucap Pelangi sambil bergegas keluar dari ruangan. Dengan perasaan marah, dia langsung keluar dari rumah sakit tanpa mau menebus resepnya. Langsung naik ke dalam taksi yang tepat berhenti di depan pintu lobi. "Dia akan menikah? Oh, tidak mungkin," gumam Pelangi kesal. "Aku harus cari tahu di mana resepsinya diadakan." "Pak, tolong cepat, saya buru-buru," ucap Pelangi ke supir taksi. Gedung Rahasia Group. Ziko dan Kevin selesai meeting dengan para head of department. Kevin kembali ke ruangannya, begitupun dengan Ziko. Dia melewati meja kerja Koko. Sekretarisnya terlihat serius dengan pekerjaannya. "Koko, datang ke ruangan," titah Ziko. Koko beranjak dari kursinya dan ikut masuk ke dalam ruangan bosnya. "Duduk," titah Ziko lagi. Koko duduk di sofa, berseberangan dengan bosnya. Dia lebih banyak menundukkan kepalanya. Ziko merasa kasihan dengan sekretarisnya. "Mengenai kemarin siang, sebagai kakaknya, saya minta maaf." Ucapan Ziko membuat Koko berani mengangkat kepalanya tegak. "Memang kami dan keluarga tidak tahu apa yang kalian bicarakan. Dan sampai detik ini, kami juga belum menanyakan hal ini ke Zelin." Ziko menghembuskan nafasnya secara kasar. "Apa kamu benar-benar mencintai Zelin?" tanya Ziko. "Iya, saya sangat mencintai Zelin," jawab Koko tegas. "Apa Zelin mencintai kamu?" tanya Ziko lagi. Koko diam. Sebelum hadirnya langit, dia bisa yakin kalau Zelin mencintainya.
Tapi ketika mendengar dari mulut kekasihnya tentang langit telah mencium Zelin, dia meragukan cinta Zelin. Kenapa? Apa kamu kurang yakin? Tanya Ziko lagi. Koko menganggukkan kepalanya. Sudah kuduga, ucap Ziko kesal. Pasti pria itu telah melakukan sesuatu yang membuat kamu kurang yakin dengan Zelin. Benarkah? Ucap Ziko kesal. Koko tidak menganggukkan kepalanya. Dia tidak ingin memberitahukan apa yang terjadi antara Zelin dan langit. Sudahlah. Ziko memerintahkan Koko untuk keluar dari ruangannya. Sebelum keluar, Ziko kembali berucap. Saya lebih memilih kamu dibandingkan pria bangsat itu, ucap Ziko. Terima kasih, bos, ucap Koko sambil pergi meninggalkan ruangan bosnya. Masalah hilang ingatan istrinya belum selesai, ditambah masalah adiknya yang membuat masalah semakin runyam. Langit telah mengirim lamaran melalui email dan hari ini jadwalnya untuk diinterview. Melihat gedung yang menjulang tinggi membuatnya semangat untuk bisa diterima di perusahaan itu. Langit mendatangi meja resepsionis. Seorang wanita menyapa ramah. Basam Group, ada yang bisa dibantu? Ucap wanita yang bekerja sebagai resepsionis. Saya ada jadwal interview hari ini. Langit menyerahkan beberapa dokumen yang dibawanya. Tunggu sebentar. Resepsionis menghubungi bagian administrasi dan mengantarkan tentang wawancara. Tidak berapa lama, seorang wanita parubaya datang ke lobi. Bapak Langit, sapa kepala HRD. Iya saya, jawab Langit. Silakan ikut saya. Langit mengikuti wanita parubaya itu, menuju departemen pemasaran. Mereka berhenti di depan ruangan manajer pemasaran. Wanita parubaya itu masuk ke dalam ruangan itu dan tidak berapa lama keluar dan mempersilahkan Langit untuk masuk. Selamat siang Pak, saya Langit. Sapa Langit sambil mengulurkan tangannya. Selamat siang, saya Zidan, silakan duduk, ucap manajer pemasaran. Manajer pemasaran melihat data-data Langit sambil mengajukan beberapa pertanyaan seputar tentang dunia pemasaran. Ziko melamunkan tentang kejutan yang didapatnya dari istrinya. Dia senyum-senyum sendiri sambil membayangkan bibir istrinya. Kevin mengetuk pintu secara berulang, tapi tidak ada sahutan dari bosnya. Dia masuk ke dalam ruangan bosnya. Kevin berdeham. Kamu mengganggu saja, gerutu Ziko. Kevin meletakkan beberapa berkas di meja bosnya. Apa Tuan sedang melamun jorok? Tanya Kevin. Enak aja. Aku sedang melamunkan istriku ketika memakai pakaian renang. Pasti seksi, jelas Ziko. Itu sama saja Tuan, sindir Kevin. Ziko membaca beberapa berkas yang dibawanya, dan salah satunya adanya tawaran kerjasama dari perusahaan Batam. Mereka lagi. Jangan jalin kerjasama dengan perusahaan Basam jika kondisi saham perusahaan mereka belum stabil, perintah Ziko. Baik Tuan, jawab Kevin singkat sambil membawa kembali berkas itu. Vin, kasih ide untukku agar Zira bisa sembuh. Seperti yang sudah saya bilang, pukul kepala Nona Zira dengan benda tumpul, jelas Kevin. Kamu kalau kasih ide itu yang benar. Kalau mati istriku, kamu yang aku bunuh duluan, ucap Ziko kesal. Tuan, saya tidak tahu. Yang bisa mengembalikan ingatan Nona Zira itu sebenarnya Anda. Bisa dari makanan, pakaian, atau beberapa foto kenangan Tuan dan Nona. Jelas Kevin lagi. Ziko menyandarkan kepalanya sambil memikirkan cara mengingatkan kembali ingatan istrinya. Aku ada ide. Belikan jaket tebal, celana jeans, dan kacamata hitam. Kevin mengerutkan dahinya. Maksud Tuan celana setan? Tanya Kevin lagi. Iya, sama itu, celana setan atau celana jeans. Jaket dan kacamatanya untuk apa? Apa Tuan mau beralih profesi dari tukang ojek? Tanya Kevin. Tepat sekali. Aku memang mau ngojek. Kalau dulu Zira yang ngojek, tapi nanti malam aku yang akan ngojekin dia. Semoga ingatan istriku bisa kembali. Episode 62. Kevin mengambil ponselnya dan memilih beberapa aplikasi dan mencari kebutuhan bosnya. Tuan,
Anda mau jaket yang berbahan kulit apa berbahan kain? Tanya Kevin. Kalau kulit, dari kulit apa? Tanya Ziko. Dari kulit tikus, Tuan. Jawab Kevin sambil tetap memilih beberapa bahan yang ada di ponselnya. Jorok. Kenapa tidak dari kulit ari aja? Sindir Ziko. Hahaha, bagus juga ide Tuan. Ucap Kevin dengan gelak tawanya. Kevin melihat kembali aplikasi di ponselnya. Tuan, ini ada tawaran jaket Brenda. Beli satu gratis satu. Ziko langsung melempar penanya ke Kevin. Kamu pikir aku waria pakai yang Brenda? Ucap Ziko kesal. Oke, tidak Brenda. Kacamata menurut saya nggak perlu. Di rumah Tuan kan banyak. Atau kalau tidak ada, pakai kaca spion. Goda Kevin. Nggak lucu, lanjutkan. Kita Ziko lagi. Tuan tidak membeli helm? Tanya Kevin. Enggak, aku tidak butuh helm. Tapi kalau ngojek harus pakai helm. Nanti kalau Anda kena razia bagaimana? Lagi-lagi Ziko melemparkan pena ke depan asistennya. Makan nih pena, ucap Ziko kesal. Kamu pikir siapa yang memerazia aku di kasur? Ucap Ziko kesal. Polisi tidur, canda Kevin. Melihat tatapan dari bosnya, Kevin menjelaskan kembali. Saya bercanda Tuan, rileks sedikit biar tidak tegang. Ucap Kevin sambil kembali melihat ponselnya dan memesan semua pesanan bosnya. Ziko mencoba mengingat momen pada saat malam pertama, di mana dia berpura-pura sakit. Dia berharap Zira bisa mengingat momen di mana ubi kayu dapat menaklukkan gua. Pelangi sudah sampai di apartemen. Dia datang dengan wajah yang marah. Dia melempar tasnya di sembarang tempat. Pelangi, apa yang terjadi? Tanya Amran bingung. Dokter Diki, Eyang. Kenapa dengan dokter itu? Apa dia menolak kamu? Tanya Amran. Bukan itu. Aku tidak menemuinya hari ini. Kata dokter pengganti, dokter Diki mau menikah. Dan acaranya besok. Pelangi menangis. Kenapa kamu menangis? Eyang heran. Kamu bukan gadis yang cengeng. Tapi kenapa kamu menangisi pria yang belum tentu kamu cintai? Ucap Amran bingung. Eyang benar. Aku memang belum mencintainya. Tidak ada harapan lagi untukku mengejarnya. Rengek Pelangi. Memang benar, tapi masih ada kesempatan untuk menjadi orang ketiga. Ucap Amran sambil membisikkan sesuatu ke telinga cucunya. Pelangi terlihat senang. Bagaimana kita datang ke acara pernikahannya? Yang aku dengar acara itu diadakan secara tertutup. Biarkan uang yang berbicara. Amran menghubungi koleganya yang bekerja di salah satu restoran dan menanyakan tentang acara pernikahan yang diadakan di hotel koleganya. Bagaimana, Eyang? Apa sudah dapat informasi? Tanya Pelangi. Di hotelnya memang mengadakan pesta pernikahan, tapi bukan dokter Diki. Terus bagaimana? Kota ini besar. Bagaimana kita dapat mengetahui tempat acaranya? Rengek Pelangi lagi. Amran memikirkan cara untuk mendapatkan informasi mengenai pernikahan dokter Diki. Dia teringat tentang alamat yang pernah disebutkan salah satu perawat senior. Amran kembali menghubungi nomor orang kepercayaannya dan menyebutkan alamat dokter Diki. Kabari secepatnya. Kemudian panggilan terputus. Bagaimana, Eyang? Tanya Pelangi yang masih penasaran. Dia akan mengabari kita nanti. Tidak berapa lama, pintu apartemen dibuka. Langit masuk dengan wajah yang berbinar. Kamu kenapa? Tanya Amran bingung. Aku diterima kerja, Eyang. Teriak Langit senang. Oh ya? Apa posisi kakak? Tanya Pelangi. Karyawan biasa. Di bagian departemen pemasaran. Jelas Langit. Hah? Ucap Amran dan Pelangi bersamaan. Mereka tertawa. Kenapa kalian tertawa? Apa ada yang lucu? Tanya Langit bingung. Kakak. Karyawan biasa aja dibanggain. Kalau jadi manajer atau direktur baru bangga, sindir Pelangi. Apapun pekerjaan kakak, yang penting halal. Daripada mengharap harta yang tidak jelas. Sindir Langit ke Amran. Maksud kamu apa? Ucap Amran marah. Eyang tenang. Pelangi menenangkan Eyangnya. Eyang mau sampai kapan Eyang menunggu harta Amrin? Sudahlah, lupakan saja.
Lebih baik kita hidup berdampingan. Maksud kamu apa? Melupakan harta yang seharusnya jadi milik Eyang? Jangan harap, ucap Amran tegas. Langit mendengus kesal. Dia masuk ke kamarnya sambil membanting pintu. Lihat kelakuan kakak kamu. Dia jadi anak yang pembangkang, ucap Amran marah. Semua ucapan Kak Langit tidak perlu dimasukkan hati. Dia itu hanya lagi jatuh cinta. Cinta mengendalikan semuanya. Langit mengirim pesan ke Zelin. Beberapa hari lagi aku akan bekerja sebagai karyawan biasa. Walaupun gajinya tidak terlalu besar, aku rasa cukup untuk menafkahi kamu nanti. Pesan terkirim dan Langit masih menunggu balasan dari Zelin. Simpan saja uangmu. Aku tidak akan menikah denganmu. Jangan berharap aku akan menerimamu. Rasa benci dan sikapmu dan keluargamu membuatku tidak sudi melihat kamu. Langit menghela nafasnya. Dia hanya tersenyum. Dulu aku sangat gampang mendapatkan wanita manapun. Tapi sekarang tidak. Semakin sulit kamu ku dapat, semakin sulit ku lepas. Gumam Langit. Malam hari, Kevin telah mengantarkan bosnya ke kediamannya. Ziko mencari keberadaan istrinya dan mendapati di kamar anaknya. Papa sudah pulang, ucap Zira ke anak-anaknya. Ziko tersenyum dan duduk di sebelah istrinya. Kepintaran apa lagi yang kamu ajarkan ke anak kita? Tanya Ziko. Banyak Papa, jawab Zira. Ziko tersenyum dan membisikkan sesuatu ke telinga istrinya. Aku tunggu di kamar ya, bisik Ziko sambil berlalu dan menuju kamarnya. Bisikan Ziko membuat bulu kuduk Zira merinding. Kenapa kata-katanya terdengar menyeramkan dari penampakan? Gumam Zira. Di dalam kamar, Ziko sedang bersiap-siap dengan peralatan tempurnya. Dulu peralatan itu digunakan istrinya, sekarang dia. Hampir setengah jam Ziko menunggu di kamar, dan akhirnya Zira masuk ke dalam kamar. Melihat penampilan suaminya, Zira mengerutkan dahinya. Apa kamu sakit? Tanya Zira bingung. Tidak sayang, aku tidak sakit. Aku mau ngojek. Jelas Ziko dengan seragamnya. Ngojek? Ucap Zira bingung. Iya ngojek. Ucap Ziko sambil menggerakkan kepalanya melihat ke arah kasur. Ziko langsung berbaring di kasur sambil memakai kacamata hitam. Apa yang kamu maksud ubi kayu ini? Tanya Zira bingung. Bukan sayang, tapi ini. Ucap Ziko sambil menunjuk juniornya. Aku sudah siap, sekarang giliran kamu. Aku? Caranya? Zira bingung. Kamu tidak tahu? Tanya Ziko kaget. Zira menggelengkan kepalanya. Ziko langsung menepuk dahinya. Urusan kasur pun juga telah hilang dari ingatan istrinya. Ziko membuka peralatan perangnya dan menyerahkan ke Zira. Hanya tersisa celana dalam di badan Ziko. Zira langsung menutup matanya malu. Pakai ini di kamar mandi, ucap Ziko sambil menuntun istrinya ke kamar mandi. Di dalam kamar mandi, dia memandangi jaket dan celana jeans milik suaminya. Kenapa tidak asing? Sepertinya aku pernah memakainya, gumam Zira sambil memakai jaket dan celana jeans. Karena celana jeans itu milik Ziko, jadi ketika Zira memakainya kedodoran. Zira keluar kamar mandi dengan peralatan perang, tidak lupa kacamata dikenakannya. Selanjutnya apa? Tanya Zira bingung. Kamu tidur di kasur. Zira tidur di kasur mengikuti perintah suaminya. Tutup mata kamu, ucap Ziko lagi. Kenapa aku seperti si buta dari kasur? Cetus Zira. Sudah, tutup saja mata kamu, ucap Ziko lagi. Aku udah tutup mata, tapi kacamata ini menghalangi penglihatanku, gerutu Zira. Ziko membuka kacamata yang dikenakan istrinya. Dia memandangi bola mata Zira. Semoga kamu mengingatku, ucap Ziko sambil mencium bibir istrinya. Zira menahan bibirnya agar lidah suaminya tidak masuk ke dalam mulutnya. Tapi lidah Ziko berhasil masuk ke dalam. Ciuman itu membuat Zira melayang dan sentuhan yang diberikan suaminya membuat Zira terangsang. Tanpa disuruh, dia membuka jaket dan perlengkapannya. Ziko tidak menyia-nyiakan kesempatan untuk membuat istrinya merasa kenikmatan. Tanpa disadari, Zira sudah basah dan berteriak menikmati sentuhan suaminya. Ziko menancapkan ubi kayu ke dalam gua
dan melakukan pergerakan di sana, dan berhenti ketika sudah klimaks. "Terima kasih sayang," ucap Ziko sambil mengecup dahi istrinya. Zira melihat langit-langit kamar di mana dia pernah mengalami hal itu. Ziko memeluk istrinya dan meletakkan tangannya di gunung kembar Izira. "Kenapa tangan kamu di sini?" tanya Zira sambil menyingkirkan tangan Ziko. "Takut kepleset," ucap Zira dan Ziko bersamaan. Ziko dan Zira langsung bengong. Mereka bisa mengucapkan kata yang sudah lama diucapkan Ziko. "Kamu?" ucap Ziko bingung. Episode 63. Pancaran fajar adalah semangat untuk mengawali hari baru. Seperti halnya Dr. Diki semangat untuk melepas masa lajangnya. Mengenakan pakaian putih dipadu-padankan dengan kain batik, dan untuk bagian kepala, dokter ganteng itu mengenakan belangkon dengan corak batik yang sama dengan kain batik yang dikenakan. Ziko dan keluarganya sudah berada di kediaman Dr. Diki lebih awal. Mereka masuk ke dalam bagian dari rombongan mempelai pria, sedangkan Kevin termasuk dalam bagian mempelai wanita. Dr. Diki melihat penampilannya dari balik cermin. Dia tersenyum sekaligus cemas. Pintu kamarnya diketuk. Tok tok tok. "Masuk," teriak Dr. Diki sambil tetap berdiri di depan cermin. Ziko tersenyum dan menepuk bahu temannya. "Kupikir kamu tidak akan pernah memakai warna putih selain seragam kedokteran. Tapi akhirnya ada juga warna putih yang kamu kenakan," sindir Ziko. "Hahaha, sindiran kamu benar-benar menyakitkan. Tapi aku lagi berbaik hati," ucap Dr. Diki dengan gelak tawanya. "Bagaimana perasaan kamu?" tanya Ziko sambil berdiri di samping temannya. Mereka sama-sama bercermin. "Nervous dan banyak lagi," jawab Dr. Diki. "Sama. Aku juga mengalami hal yang sama dulu. Ingat saja wajah calon istri kamu. Pasti rasa nervous itu akan segera hilang." Dr. Diki menganggukkan kepalanya. Dia mencoba membayangkan wajah Jasmine yang tersenyum ke arahnya. "Cantik," ucap Dr. Diki sambil menutup matanya. "Siapa? Aku?" tanya Ziko. Dr. Diki langsung membuka matanya. "Cih, Jasmine yang cantik, bukan kamu." "Tapi kalau kamu mau aku panggil si manis boleh," ucap Dr. Diki sambil tertawa. Kedua sahabat itu tertawa bersama. "Akhirnya temanku menikah juga. Aku pikir kamu mencari istri dengan bentuk botol infus," kode Ziko. "Hahaha, kenapa tidak kamu bilang saja seperti jarum infus?" ucap Dr. Diki tertawa kembali. "Bagaimana? Apa rasa cemas dan gelisah yang kamu rasakan sudah menghilang?" tanya Ziko. "Sudah mendingan, terima kasih sobat," ucap Dr. Diki sambil memeluk bahu temannya. Mereka masih berbicara menghadap cermin. "Ko?" "Ya," jawab Ziko. "Apa yang kamu rasakan pada saat menikahi Zira?" tanya Dr. Diki. "Sama seperti kamu, nervous," jelas Ziko. "Bukan itu. Maksudku, pada saat kalian menikah, kamu dan Zira belum mencintai satu sama lain." "Maksud aku, bagaimana cara mengatasinya?" tanya Dr. Diki. "Aku terus mendekati Zira," jawab Ziko. "Kalau Zira bagaimana?" "Kalau istriku terus menghindar, apalagi malam pertama. Dia berusaha keras untuk tidak melayaniku, dari ngojek dan banyak lagi alasannya. Tapi kamu tahu sendiri watakku. Aku akan terus memperjuangkan hakku, yaitu gua," jelas Ziko. "Dasar genit," ucap Dr. Diki. "Bukan genit, kita menikah untuk apa?" tanya Ziko balik ke temannya. "Menjalankan sunnah Rasul untuk menghindari dari perbuatan zina," jelas Dr. Diki. "Nah tahu. Jadi apa salah aku minta hakku dan memberikan hak Zira?" ucap Ziko. "Enggak sih. Yang aku heran, bagaimana melakukannya jika belum ada rasa cinta?" ucap Dr. Diki bingung. "Nafsu. Mungkin itu jawaban yang tepat," ucap Ziko lugas. Dr. Diki manggut mengerti. Ziko memperhatikan mimik wajah temannya. "Kenapa kamu baru mempertanyakan ini? Padahal jelas-jelas kami sudah menikah lama."
Apa kamu... Iya kok, tapi bukan aku. Sepertinya Jasmine yang belum mencintaiku. Entah kenapa, ketika aku mengatakan kata cinta, dia seperti menghindar. Apa Jasmine belum bisa melupakan Kevin? Ziko bergumam dalam hatinya. Ah, itu perasaan kamu saja. Ziko sengaja mengatakan seperti itu agar temannya tidak memikirkan yang tidak-tidak tentang calon istrinya. Ini bukan sekali dua kali kok. Sering aku mengatakan cinta kepadanya. Dia hanya membalas dengan anggukan kepala. Jelas Dr. Diki. Mungkin dia malu. Calon istri kamu itu berbeda dengan Zira. Istriku tipe ceplas-ceplos dan tidak pemalu, bahkan malu-maluin. Tapi kalau Jasmine sepertinya pendiam. Jelas Ziko lagi. Entahlah, kadang aku berpikir dia mencintai pria lain. Tapi aku tidak tahu siapa pria itu. Apa aku tanya Kevin ya? Mereka kan saudara. Ucap Dr. Diki dengan kebimbangan. Sebentar lagi kamu akan menikah. Jangan rusak acara sakral ini dengan pikiran anehmu. Menurutku itu hanya rasa khawatirmu tentang kelancaran acara ini. Jelas Ziko menasehati temannya. Dr. Diki diam sambil memandangi dirinya. Sudah waktunya kita turun. Keluarga sudah menunggu di bawah. Ucap Ziko sambil melihat jam tangannya. Terima kasih atas nasihatmu sobat. Mungkin yang kamu katakan benar. Ucap Dr. Diki sambil memeluk temannya. Kita sahabat selamanya. Ucap Ziko membalas pelukan temannya. Kedua sahabat itu turun dari lantai atas dan bergabung dengan keluarga. Dr. Diki satu mobil dengan keluarganya, Ziko satu mobil dengan istrinya, dan Zelin bersama orang tuanya. Mereka mengiringi mobil pengantin dari belakang menuju sebuah taman bunga. Di dalam mobil, Ziko melirik istrinya yang terlihat sangat cantik memakai kebaya dengan sanggul modern yang membuat tampilan Zira semakin sempurna. Ziko memegang erat tangan istrinya sambil mencium punggung tangan Zira. Terima kasih untuk tadi malam dan untuk malam-malam selanjutnya. Ucap Ziko genit. Apa? Ucap Zira kaget. Iya, tadi malam sangat spesial buatku. Dan malam selanjutnya akan menjadi malam istimewa untukku. Ucap Ziko senang sambil tetap fokus menyetir dan sesekali melirik ke arah istrinya. Martabak kali spesial, celutuk Zira. Mendengar celutukan Zira, pasangan suami istri itu saling pandang. Ziko langsung mengerutkan dahinya. Apa kamu mengingat sesuatu? Tanya Ziko. Tidak tahu. Cuma aku seperti pernah mengatakannya. Tapi kapan ya? Aku lupa. Jawab Zira. Mengenai tadi malam juga. Kamu dan aku mengucapkan kata kepleset. Apa kamu ingat sesuatu? Tanya Ziko lagi. Zira menggelengkan kepalanya. Sepertinya kita harus bekerja sama dalam memecahkan jurus kungfu kasurku. Aku yakin sebentar lagi pasti kamu akan ingat. Ucap Ziko semangat. Kungfu kasur? Tanya Zira bingung. Iya, jurus yang aku gunakan untuk mencetak gol. Ucap Ziko sambil tersenyum genit. Entah apa saja kosakatanya. Bukan membuat aku tambah ingat, malah tambah pusing. Gumam Zira sambil melihat ke arah luar jendela. Ziko hanya mendengar sayup-sayup suara istrinya. Sayang, apa kamu sedang membacakan mantra untukku? Sindir Ziko. Hah? Mantra? Tanya Zira bingung. Sudahlah, lupakan. Aku hanya mau berpesan, jangan suka berbicara sendiri. Aku tidak mau kamu kesurupan. Jelas Ziko. Kesurupan? Memangnya aku pernah kesurupan? Tanya Zira penasaran. Hampir. Tapi kalau sampai hari ini kamu kesurupan, aku yang repot. Ucap Ziko mengeluh. Kenapa? Tanya Zira bingung. Karena Mbah Jamrong lagi cuti melahirkan. Ucap Ziko asal. Tapi kalau aku kesurupan keren juga ya. Maksud kamu apa? Tanya Ziko. Kesurupan biasanya identik dengan makhluk halus. Dan biasanya yang suka mengganggu kebanyakan roh yang berjenis kelamin wanita. Dari mana kamu tahu kalau roh yang biasanya masuk dan mengganggu manusia berjenis kelamin wanita? Memangnya di alam arwah ada KTP arwah? Ucap Ziko komplain. Dari suaranya dong, gitu aja nggak tahu.
Pasti kalau roh itu masuk ke tubuhku, rohnya senang karena rambutnya disanggul, jelas Zira. Iya sayang, bukan hanya sanggul yang dia suka, tapi pakaian kamu juga dia suka, ucap Ziko sambil merapatkan giginya. Menurutnya ucapan Zira sedikit ngaco. Aku tidak bisa membayangkan kuntilanak memakai kebaya dengan rambut disanggul. Seperti apa dia jadinya? Gumam Zira. Seperti ibu-ibu PKK, ucap Ziko langsung mematahkan ucapan Zira agar tidak berbicara ngawur. Episode 64. Acara akad nikah diadakan di Taman Bunga. Begitupun dengan resepsi diadakan di tempat yang sama. Mempelai wanita berada di salah satu ruangan di kawasan yang sama, yaitu Taman Bunga. Ruangan itu telah disulap menjadi kamar pengantin untuk sementara waktu. Sengaja digunakan untuk mempermudah mempelai wanita datang ke lokasi acara. Taman yang indah yang tertutup untuk umum hanya digunakan untuk acara tertentu seperti pernikahan dan acara lainnya. Pengantin wanita telah selesai dirias, mengenakan kebaya putih berwarna senada dengan pengantin pria. Untuk rambut disanggul Kartini dan bunga melati ikut menghiasi tatanan sanggul itu. Cantik sekali, ucap seorang makeup artis yang sangat puas dengan hasil karyanya. Terima kasih, ucap Dr. Jasmine sambil tersenyum. Karena sudah sempurna, sebaiknya kami keluar dulu, memberikan waktu sendiri untuk pengantin wanita, ucap seorang makeup artis. Jasmine hanya membalas dengan senyumannya. Semua perias meninggalkan pengantin wanita untuk sementara waktu. Jasmine memperhatikan bayangannya dari balik cermin. Aku akan segera menikah dengan seorang pria yang baik hati, gumam Jasmine sambil berkaca. Pernikahan layaknya sebuah kapal yang berada di atas samudra yang siap menghadapi gelombang, ucap Jasmine sambil menghela nafasnya. Jasmine beranjak dari kursi dan menghampiri kaca yang transparan. Kaca itu langsung tembus menuju ke tempat acara. Dia memperhatikan para tim wedding organizer sedang mengecek persiapan acara saklar itu, dan memperhatikan keluarga yang ikut sibuk dalam geladi resik yang diadakan tim WO. Dia melihat sahabat kecilnya ikut terlibat dalam acara itu. Jasmine tersenyum melihat antusias Kevin yang sungguh luar biasa. Dia mengambil ponselnya yang ada di atas meja rias. Apa persiapan akad nikahku sudah sempurna? Tanya Jasmine dari ujung ponselnya. Tentu Jasmine, ucap Kevin sambil melebarkan pandangannya mencari keberadaan teman kecilnya. Dia tersenyum sambil melambaikan tangannya ke arah Jasmine yang sedang berdiri di dekat kaca yang ada di lantai atas. Menik memperhatikan arah pandangan suaminya yang mengarah ke atas. Dia tahu itu tempat Jasmine berada. Ada lagi yang kamu butuhkan? Tanya Kevin. Aku hanya ingin melihat sahabat kecilku yang selalu membuatku nangis waktu dulu, ucap Jasmine dari ujung ponselnya. Hahaha, kamu masih mengingat betapa bandelnya aku, ucap Kevin sambil keluar dari geladi resik dan berdiri di bawah tempat Jasmine berada. Mereka berkomunikasi melalui ponsel. Kevin melambaikan tangannya ke arah Jasmine, begitupun sebaliknya. Menik merasa cemburu. Dia mendengus kesal. Udah mau nikah, masih saja godai suami orang. Gerutu Menik. Apa kamu sudah melihat sahabatmu yang bandel ini? Ucap Kevin. Jasmine tersenyum sambil melihat ke arah bawah tempat Kevin berada. Pernikahan ini seperti mimpi, dan aku tidak tahu cara menyadarkanku kalau aku tidak sedang bermimpi, ucap Jasmine. Mungkin ini mimpi yang selama ini kamu idamkan dan akhirnya terwujud, ucap Kevin. Kamu benar, ini mimpiku, tapi bukan dengan orang yang ada di dalam mimpiku, ucap Jasmine. Kevin terdiam. Ucapan sahabatnya sangat mendalam buatnya. Kita adalah sebuah mimpi yang tidak pernah terwujud. Izinkan aku untuk tetap hadir di dalam mimpi kamu, ucap Jasmine. Kevin kembali terdiam, sambil tetap memegang ponselnya dan menghadap ke atas melihat sahabatnya. Mimpiku bersama dengan istriku, dan setiap mimpi kamu akan dihadiri Diki,
ucap Kevin. Maafkan aku, ucap Jasmine langsung menutup panggilannya. Dia tidak sadar apa yang baru saja dilakukannya, mengungkapkan isi hatinya tanpa disadari. Kevin terdiam sambil memandang ponselnya. Apa dia masih terlalu sakit atas perbuatanku? Atau dia masih belum bisa melupakanku? Gumam Kevin sambil tertunduk. Ahem. Meni berdeham tepat di depan suaminya. Aku tidak tahu apa yang sedang kamu bicarakan dengan teman kecil kamu. Yang jelas aku cemburu. Ujar Meni cemburu. Hahaha, sayangku, untuk apa kamu cemburu? Aku milikmu seorang, ucap Kevin sambil memeluk istrinya. Iya, mungkin sekarang. Tapi aku meragukan pertemanan kalian yang sangat akrab. Bisa saja kamu diambilnya atau kebalikannya, ucap Meni sambil cemberut. Tidak sayang, aku mencintai kamu apa adanya, wanita setengah genre yang telah mencuri hatiku. Jelas Kevin mengutarakan isi hatinya. Bagaimana dengan dia? Tanya Meni. Kevin diam. Dia tidak bisa menjawab pertanyaan istrinya. Apalagi dengan mengatakan kalau Jasmine sudah melupakannya. Padahal kenyataannya baru saja didengarnya kalau Jasmine masih belum melupakannya. Sepertinya pengantin pria sudah sampai, ucap Kevin mengalihkan pembicaraan. Kevin dan Meni bergabung dengan keluarga Jasmine untuk menyambut pengantin pria. Dr. Diki terlihat gagah dengan pakaian yang dikenakannya. Memasuki kawasan taman dengan sambutan dari keluarga pengantin wanita dan dituntun untuk duduk di tempat ijab kabul yang berada di tengah ruangan. Para saksi dan papa Jasmine sudah duduk di tempatnya masing-masing. Host langsung memulai acara, di mana pengantin wanita memasuki area ijab kabul dengan didampingi keluarga duduk di sebelah pengantin pria. Dr. Diki melirik ke pengantin wanita. Dia tidak bisa mengatakan apapun tentang penampilan Jasmine yang sangat memukau. Host melanjutkan acara. Yang pertama, pembukaan. Dilanjutkan khutbah nikah dan dilanjutkan dengan proses ijab kabul. Sebelumnya, penghulu bertanya tentang bentuk dan jumlah mas kawin yang diberikan pengantin pria. Setelah itu selesai, proses ijab kabul dimulai. Papanya Jasmine memegang tangan Dr. Diki. Saya nikahkan kamu dengan anak kandung saya, Jasmine binti Stephen, dengan mas kawin emas 1 kilo dibayar tunai. Saya terima nikahnya Jasmine binti Stephen dengan mas kawin tersebut tunai, ucap Dr. Diki. Saksi saling pandang satu sama lain, dan dari baris keluarga wanita ada nyetut duluan. Sah! Semua menoleh ke arah pemilik suara itu, yang bukan lain adalah Meni. Sayang, apa yang kamu lakukan? Bisik Kevin sambil tersenyum kikuk melihat semua mata tertuju ke arah mereka. Habisnya lama banget saksinya, hingga jawab saja masih mikir, ucap Meni tanpa merasa malu sama sekali. Acara akan nikah diulang, ucap host. Nah kan, gara-gara kamu acaranya diulang. Diam dan jangan banyak bicara, bisik Kevin lagi. Iya, ucap Meni lagi. Acara ijab kabul diulang kembali. Dan ketika saksi ingin mengucapkan kata sah, ada hambatan lagi berupa suara dentuman besar dari luar. Bom! Teriak Meni. Semua kalang kabut dan lari tunggang langgang tidak tahu mau kemana. Begitupun Jasmine dan Dr. Diki sudah berusaha berlari secepat mungkin. Tapi kain yang dikenakan tidak memudahkan mereka untuk melangkahkan kakinya. Pihak keamanan datang ke tempat acara dan mengatakan kalau suara dentuman itu bukan suara bom, melainkan suara petasan yang sengaja dibuat oleh orang yang tidak bertanggung jawab. Setelah penjelasan itu, akhirnya semua kembali duduk di kursi masing-masing. Dan untuk pengantin wanita diperlukan polesan sedikit karena makeup yang dikenakan Jasmine sudah sedikit luntur karena ketakutan yang menyebabkan dia keringat dingin. Episode 65. Semua mata masih tertuju ke arah Meni. Karena teriakannya membuat tamu undangan dan kerabat menganggap kalau suara dentuman keras itu benar-benar bom. Seorang perias menghias di dekat meja ijab kabul itu dilakukan untuk mempersingkat waktu. Sayang, jangan katakan apapun ketika ijab kabul nanti, karena ini udah yang ketiga kalinya,
bisik Kevin mengingatkan istrinya. Iya, jawab Menik singkat. Acara ijab kabul kembali dimulai. Harap semua tenang dan jangan ada yang bersuara, ucap host mengingatkan semuanya. Tapi semua mata tertuju ke arah Menik. Kenapa mereka semua melihat ke arahku? Host bilang harap semua jangan bersuara. Kan semuanya, bukan hanya aku yang ada di sini, ucap Menik mengulangi kata-kata pembawa acara. Diam, yang mulai tadi kamu. Jadi mereka khawatir kamu membuat ulah lagi, bisik Kevin. Kalau gitu, aku keluar saja. Dia tidak mengganggu kelancaran acara ini, ucap Menik sambil beranjak dari kursinya. Nik, bisik Kevin. Tapi istrinya keluar dari tempat acara ijab kabul dan berjalan menyusuri taman bunga seorang diri. Acara kembali dilanjutkan. Papanya Jasmine kembali memegang tangan Dr. Diki. Saya nikahkan dan kawinkan anak kandung saya Jasmine binti Stephen dengan mas kawin 1 kilo emas dibayar tunai. Saya terima nikahnya Jasmine binti Stephen dengan mas kawin tersebut tunai, ucap Dr. Diki dengan satu nafas. Saksi langsung buru-buru mengucapkan kata sah agar tidak terjadi pengulangan untuk yang keempat kalinya. Semua keluarga dan tamu undangan bertepuk tangan riuh dan mengucapkan syukur karena prosesi ijab kabul itu dapat berjalan dengan lancar. Walaupun ada gangguan beberapa kali, tapi mereka ikut merasakan kebahagiaan yang dirasakan pasangan pengantin baru itu. Kevin mencari keberadaan istrinya yang sudah tidak terlihat sama sekali. Tapi suara mamanya menghentikan langkahnya untuk mencari Menik. Kevin, teriak Nyonya Paula. Iya mah, ucap Kevin dan menghampiri mamanya. Mana Manek? Tanya Nyonya Paula. Ini mau aku cari, jawab Kevin. Mama malu Vin sama keluarga Jasmine. Karena mulut Manek, acara ijab kabul harus diulang 3 kali. Lain kali suruh Manek diam, ucap mamanya kesal. Iya mah, Menik hanya terbawa suasana. Dia sangat bersemangat untuk Jasmine dan Dr. Diki agar segera menjadi pasangan suami istri. Jelas Kevin membela istrinya. Tapi salah, jadi mama yang malu, ucap Nyonya Paula kesal. Sudah lama, sekarang Jasmine dan Dr. Diki sudah sah jadi pasangan suami istri. Untuk apa dipermasalahkan lagi? Jelas Kevin agar mamanya melupakan kesalahan yang telah dibuat istrinya. Dari jauh ada seorang security membopong tubuh seorang wanita yang mengarah ke arah mereka. Menik, ucap Kevin langsung berlari. Kenapa lagi dengan dia? Gumam Nyonya Paula sambil ikut mendekati menantunya yang sedang dibopong security. Ini istri saya, ucap Kevin. Tadi saya menemukan istri bapak pingsan di taman, jelas security. Kevin mengambil alih untuk membopong tubuh istrinya. Nyonya Paula mengikuti anaknya. Semua keluarga melihat ke arah mereka. Menik kenapa? Tanya Ziko dan Dr. Diki. Kata security, tadi Menik pingsan di taman, jelas Kevin. Bawa saja ke dalam, ucap Jasmine. Kevin membawa tubuh istrinya ke dalam kamar pengantin, diikuti Nyonya Paula dan Jasmine. Tubuhnya diletakkan di atas tempat tidur. Berikan ini, ucap Jasmine sambil menyerahkan minyak ke Kevin. Kevin mengolesi bagian bawah hidung istrinya. Dalam beberapa menit, Menik membuka matanya. Aku di mana? Tanya Menik sambil melihat sekelilingnya. Kamu baru pingsan sayang, jawab Kevin. Jelaskan sama mama bagaimana kamu bisa pingsan, tanya Nyonya Paula. Menik mencoba memikirkan penyebab dia pingsan. Ada ular di taman, jawab Menik. Ngaco kamu, ucap Nyonya Paula jutek. Benar, Ma. Aku lihat di atas pohon ada banyak ular di sini, jelas Menik. Kevin, sepertinya Manek sedang stres. Lebih baik kalian pulang, ucap mamanya sambil keluar meninggalkan kamar pengantin. Yang aku ucapkan benar, ucap Menik. Hahaha, sayang, kamu ngantuk ya? Taman ini dirawat, tidak mungkin ada ular di sini, ucap Kevin dengan gelak tawanya. Aku nggak ngantuk. Kalau nggak percaya sudah, ucap Menik kesal sambil berlalu keluar dari kamar. Dan dia melupakan suaminya yang masih di dalam kamar. Maafkan istriku, karena ulahnya ijab kabul kalian harus diulang 3 kali, ucap Kevin. Tidak apa-apa, jawab Jasmine. Menik kembali.
Dia mau masuk ke dalam kamar itu, tapi dia bersembunyi di balik dinding. Kevin berjalan dan melangkahkan kakinya hendak keluar. Tapi Jasmine menarik tangannya. "Vin, tunggu," ucap Jasmine sambil memegang tangan Kevin. Kevin melepaskan tangan Jasmine dari tangannya. "Ada apa?" tanya Kevin. Di balik dinding, Menik masih mendidih. Tapi dia mencoba bersikap tenang. "Mengenai yang aku ucapkan tadi benar adanya," ucap Jasmine pelan. Kevin langsung menatap Jasmine. "Maksud kamu apa?" ucap Kevin bingung. Aku belum bisa melupakanmu," ucap Jasmine gugup. Kevin menghela nafasnya. "Jasmine, apa yang kamu lakukan? Jika Dokter Ricky tahu, dia akan kecewa sama kamu. Begitupun denganku. Persahabatan kami akan renggang," jelas Kevin menasihati temannya. "Terus aku harus bagaimana?" ucap Jasmine bingung. "Lupakan aku dan coba mencintai Dokter Ricky. Dia pria yang baik. Jangan pernah berharap untuk mengharapkanku, karena aku sangat mencintai Menik," ucap Kevin tegas. Menik yang tadinya merasa marah dan cemburu, mendengar penuturan suaminya, membuatnya percaya dan yakin kalau suaminya benar-benar tidak menyukai ataupun mencintai Jasmine. "Aku tidak tahu cara melupakan kamu, Vin," ucap Jasmine sedih. "Kamu harus membuka diri untuk Dokter Dicky, agar bisa mencintai suami kamu sendiri." Jasmine hanya menundukkan kepalanya, sambil memikirkan semua ucapan teman kecilnya. "Benci aku, agar aku bisa melupakanmu," ucap Jasmine lagi. Cinta sejati tidak harus bersatu dan saling memiliki. Tapi cinta sejati terkadang hanya sebagai angan dan melepaskan dengan ikhlas untuk menemukan pengganti cinta sejati itu sendiri, ucap Menik yang berdiri di depan pintu. Jasmine dan Kevin kaget melihat ada Menik di depan pintu. Mereka bisa berasumsi kalau Menik telah mendengar semua percakapan mereka. Menik mendekati Jasmine memandang dokter cantik itu. "Bukalah pintu hati kamu untuk orang yang benar-benar tulus mencintai kamu. Jangan mengharapkan cinta yang tidak mungkin kamu miliki," ucap Menik lagi. "Maafkan aku, Nik, karena telah mencintai suami kamu," ucap Jasmine jujur. "Aku tidak bisa melarang kamu untuk mencintai suamiku. Tapi yang perlu kamu tahu, suamiku sudah menjadi milikku. Jangan jadi orang ketiga dalam rumah tangga kami," ucap Menik tegas. Ucapan Menik seperti busur panah yang langsung tepat mengenai jantungnya. Dia tidak pernah terpikirkan akan menjadi orang ketiga dalam hubungan rumah tangga Kevin dan Menik. Bersambung.